Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja serta puji syukur kita adalah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya lah kita bisa hidup pada bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah. Serta tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda tercinta kita Nabi Muhammad SAW, yang bagaimana kita tidak cinta sedangkan beliau mencintai kita, yang bagaimana kita tidak cinta sedangkan kita semua dijadikan saudara dalam ikatan ukhuwah Islamiyah, subhanallah, karena penyebaran Islam sampai kepada kita. Sahabat RN TV dimanapun Anda berada, dikisahkan terdapat seorang pemimpin yang terkemuka pada abad 10 lalu, yang mana pemimpin tersebut terkemuka karena memiliki jumlah personil yang sangat banyak. Sosok pemimpin tersebut mampu menyatukan suku-suku, mampu menyatukan kerajaan-kerajaan di dataran Cina sana, sehingga dia mampu menciptakan suatu ukhuwah, suatu hubungan dengan nama Imperium Mongolia. Siapa lagi kalau bukan Genghis Khan yang sempat menggoyahkan kekuatan Islam pada abad ke-15 nantinya, seperti itu. Tetapi sosok Genghis Khan ini sesungguhnya mengikuti strategi Rasulullah SAW, yang mana dalam menjalin ukhuwah dia bisa menyatukan kemajemukan seperti itu. Akan tetapi sesungguhnya Rasulullah SAW tidak bisa ditandingkan. Beliau adalah sebaik-baiknya pemersatu bangsa. Karena apa? Apabila si Genghis Khan itu bisa menyatukan kaum-kaum, suku-suku, kerajaan-kerajaan hanya batasan dalam dataran Cina saja, lantas tidak ada tandingannya dengan Rasulullah yang bisa menyatukan seluruh umat muslim di dunia, subhanallah. Apabila dikatakan pula ada yang namanya Napoleon Bonaparte, sang penakluk, kemudian disebut juga sang revolutor Belanda yang berhasil menindas politik Prancis, maka tidak ada tandingannya dengan Rasulullah, yang mana Rasulullah bisa menyelesaikan 3 politik sekaligus dari 3 negara yang berbeda hanya dengan dakwah Islam yang suci dari Allah dan dengan perantara Rasulullah, seperti itu. Maka sudah dapat dipastikan Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya pemersatu bangsa. Sehingga ketika saya mendengar kata-kata tersebut, saya teringat ketika Rasulullah SAW pernah menyatukan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Itu bisa menjadi bukti bahwasanya Rasulullah adalah sebaik-baiknya pemersatu bangsa. Beliau mempersatukan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor dengan menggunakan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah persaudaraan. Seperti halnya Abu Bakar dengan Kharijah bin Zubair, kemudian ada juga Thalhah bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik, ada juga Salman Al-Farisi dengan Abu Darda dan lain-lain. Semua itu beliau satukan, beliau persaudarakan. Beliau melakukan ini karena beliau tahu dengan begitu beliau bisa mempererat, memajukan Islam di sana, seperti itu. Karena pada dasarnya pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yang pada awalnya dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kemudian dilanjutkan fa aslihu bainahwaikum, maka perbaikilah di antara dua saudaramu yang sedang berselisih. Kemudian dilanjutkan lagi wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar Allah merahmati kita semua. Secara tafsiran ayat ini tidak hanya memerintahkan kita untuk mendamaikan dua saudara kita yang sedang berselisih, tetapi mewajibkan kita dan memerintahkan kepada kita agar senantiasa selalu menyambungkan tali silaturahmi, seperti itu. Dengan salah satu caranya adalah menjalin hubungan ketika ada orang yang sedang berselisih, gitu. Kita memperbaikinya. Sahabat RN TV dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa menyambungkan tali silaturahmi. Akan tetapi Rasulullah SAW juga menyontohkan kepada kita agar menjalin silaturahmi itu dengan menggunakan ukhuwah Islamiyah pada dasarnya. Kemudian orang-orang bertanya, apa itu ukhuwah? Maka saya simpulkan bahwa ukhuwah itu adalah hubungan. Karena setiap kata, setiap hasil yang diawali dengan kata ukhuwah, tak jauh nantinya akan menjadi sebuah ikatan, tak jauh nantinya akan menjadi sebuah kesatuan, seperti halnya organisasi berawal dengan ukhuwah, hubungan. Kemudian ada juga pernikahan, kemudian ada juga kekeluargaan, persaudaraan dan sebagainya, semuanya terjalin karena ukhuwah. Dan hubungan yang baik adalah hubungan yang menggunakan adab dalam perjalanannya. Karena Rasulullah juga telah bersabda, tidak ada amalan yang paling utama selain menjaga perilaku, tanda kurung menjaga adab. Karena adab itu biasanya akan membawa pada tujuan suci kita, pada tujuan apa yang kita amalkan, akan mempermudah insya Allah, dan Allah pun akan mempermudah insya Allah. Sahabat RN TV, ukhuwah Islam itu sesungguhnya memiliki 3 cabang yang sangat paling berguna.
Bahkan Rasulullah SAW pun menjalankan 3 cabang tersebut, 3 hal tersebut, sambil menggunakan adabnya pula. Apa saja? Yang pertama ada berukhuwahnya manusia kepada Allah. Kemudian yang kedua ada berukhuwahnya manusia dengan sama manusia. Dan yang ketiga berukhuwahnya manusia dengan sesama dirinya, dengan dirinya sendiri. Lantas bagaimana cara kita berukhuwah dengan Allah? Ya, di sini masuk kepada ukhuwahnya manusia kepada Allah. Allah sudah berfirman dalam banyak ayat sekali bahwasanya manusia itu bisa menghubungkan dirinya dengan Allah dengan beribadah. Karena ibadah adalah tugas kita dan kita akan menyetorkan tugas kita kepada Allah. Maka di situ Allah akan menerima ataupun menolak. Maka terjadilah sebuah hubungan antara manusia dengan Allah. Maka dipastikan bahwasanya cara untuk berukhuwah dengan Allah adalah dengan beribadah. Dan sebaik-baiknya ibadah adalah dengan menggunakan adabnya. Kita lihat sholat. Sholat itu kita diperlukan atau dianjurkan untuk memakai pakaian yang bersih, wangi, suci, rapi. Kemudian pada saat puasa ada yang namanya buka puasa. Kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Kemudian kita makan makanan sahur, karena sesungguhnya itu adalah salah satu contoh dari adab-adab dalam beramal kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi, barang siapa yang melakukan amalan dengan adabnya, termasuk menjadi ukhuwah tadi, maka sesungguhnya Allah akan mempermudah untuk mencapai tujuan amalan tersebut. Dan yang kedua adalah berukhuwahnya manusia dengan sama manusia, atau kita sering mengerti dengan kata silaturahmi. Ya, kita pahamkan apa itu silaturahmi. Silaturahmi itu adalah ketika orang-orang saling bertemu, berinteraksi, dan memiliki tujuan baik, baik yang dijumpai maupun yang menyumpai. Allah telah menyediakan waktu untuk bersilaturahmi, walaupun hanya dengan 2 waktu, yaitu adalah Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sudah cukup. Karena sesungguhnya Rasulullah tidak menganjurkan seseorang untuk datang setiap hari kepada saudaranya. Kita nggak tahu saudara yang kita datangi itu apakah senang dengan kedatangan kita setiap hari, apa kita nggak nyusahin gitu datang-datangin kita setiap hari. Bagaimana jika si pemilik rumahnya merasa seakan-akan dia terberati karena dia harus menyediakan makanan apabila kita datang, kan? Bagaimana jika seperti itu? Sama halnya ketika kita mengetuk pintu dan mengucapkan salam, apabila sudah 3 kali dan tidak dijawab, maka sudah tinggalkan rumah tersebut, karena barang sekali pemilik rumahnya sedang sibuk. Kita harus memperhatikan adab dalam mempersatukan, dalam menjalin hubungan kita satu sama lain, karena kita tidak ingin terpecah belah, apakah tapi kita ingin saling menyatu seperti itu. Dan yang ketiga ada ukhuwah antara manusia dengan dirinya. Bagaimana cara menyatukan ukhuwah antara manusia dengan dirinya, antara kita dengan diri kita sendiri bagaimana? Sedangkan diri kita dengan diri kita sendiri itu cuma satu orang gitu, kita nggak terpisah. Di sini Rasulullah memberitahu kita bahwasanya caranya adalah dengan cara bermuhasabah, introspeksi diri, perhatikan diri kita, apa yang diperlukan jasad kita, apa yang diperlukan jiwa kita. Jasad kita lapar, maka makanlah makanan yang baik. Tapi kalau lagi puasa mah ya pasti pada saat berbukanya saja. Kemudian pada saat jasad kita sakit, obati jasad kita. Lelah, istirahat. Tapi jangan lupa untuk memperhatikan jiwa kita juga. Jiwa kita juga memerlukan banyak hal. Jikalau jiwa kita stres, maka obatnya baca Al-Quran. Jiwa kita hampa, cintailah sesuatu, masukkanlah sesuatu ke dalam cinta agar nantinya tidak hampa lagi. Cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, cinta kepada Al-Quran, Rasulnya, dan sebagainya seperti itu. Lantas apa adab dalam menjalin ukhuwah antara manusia dengan dirinya? Tak lain dari adil. Ini adalah satu poin yang sangat penting, karena kita nggak bisa milih jasad kita doang. Kita nggak mikirin jiwa kita. Kita nggak bisa mikirin jiwa doang, nggak mikirin jasad kita. Karena dikhawatirkan dengan begitu kita bisa merusak jati diri kita dan diri kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Allahumma habib waidaka hada ila ibadikal mu'minin wa habib ilaihil mu'minin. Semoga kita selalu terjalin dalam ukhuwah Islam yang baik, sehingga nantinya kita bisa berkumpul dan bertemu pada surga Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, selamat menjelang berbuka puasa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.